Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haria Gusdepi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu di mata kuliah Sistem Basis Data. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembuatan database MySQL menggunakan CMD. Nah, anggota kelompok kami yaitu yang beranggotakan yang pertama ada Mira Fadila, yang kedua Muhammad Jihad Fahrul Islam, yang ketiga ada Rama Agi Pratama, yang keempat ada saya sendiri yaitu Rija Ibrahim Setiadi, yang kelima ada Romasta Sinaga. Nah, yang pertama akan dilakukan oleh Rama. Pada Rama, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membuat database menggunakan CMD. Nah, kita langsung saja. Untuk pembuatan database, kita ketikkan dengan perintah create database dengan nama database-nya yaitu ma_npm 2155/2011/08 kelas yaitu TIF-RP21B titik koma enter. Nah, setelah membuat database, selanjutnya kita akan menampilkan database yang sudah dibuat barusan dengan perintah show database. Show database titik koma. Nah, ini sudah muncul dengan nama database Rama Agi Pratama 2155/2011/058 TIF-RP21B. Selanjutnya kita akan membuat tabel mata kuliah dengan perintah kita use dulu nama database-nya use Rama Agi Pratama underscore 2155/2011/058 underscore kelas TIF-RP21B titik koma. Nah, setelah berada di database, kita akan membuat tabel dengan nama tabel mata kuliah dengan perintah create table nama kuliah mata kuliah. Nah, untuk kolom yang pertama itu ada kode kuliah, kode underscore cool dengan tipe data varchar dengan panjang 6 sebagai primary key. Yang kedua, kolom nama kuliah dengan tipe data varchar juga dengan panjang 20. Yang ketiga, kolom SKS dengan tipe data integer. Kenapa integer? Karena untuk SKS ini nantinya berupa angka dengan panjang 1. Dan yang terakhir ada kolom semester sama tipe datanya integer dengan panjang 1 titik koma. Nah, pembuatan tabel sudah dibuat dengan nama tabel mata kuliah. Selanjutnya akan mengisi data untuk ke tabel mata kuliah dengan perintah insert into nama mata kuliah use. Untuk data yang pertama itu kode kuliah dengan datanya if
110 dengan nama kuliah struktur data. Struktur data dengan SKS 3 semester 1. Koma, enter. Selanjutnya data yang kedua. If 120 dengan nama kuliah aplikasi akuntansi. Aplikasi akuntansi dengan SKS 2 semester 1. Koma. Yang ketiga, if kode kuliah 221 dengan nama kuliah pemrograman 1. Dengan SKS 3 semester 2. Data yang keempat dengan kode kuliah if 210 dengan nama kuliah pemrograman 2. Dengan SKS 4 semester 2. Data yang terakhir dengan kode kuliah if 310 dengan nama kuliahnya basis data SKS 4 semester 3. Titik koma. Selanjutnya untuk menampilkan hasil input yang diinputkan oleh Rama tadi, kita bisa masukkan perintah select from mata kuliah titik koma enter. Selanjutnya untuk mengubah nama kolom nama kuliah menjadi nama kuliah, yaitu bisa kita masukkan dengan perintah alter table mata kuliah change nama underscore full nama underscore kuliah varchar dalam kurung 20 titik koma enter. Akan saya lanjutkan kepada rekan saya yaitu Jihad. Saya akan menjelaskan mengenai cara mengubah nama tabel menjadi tabel yang kalian inginkan, yaitu sangat mudah. Pertama, ketik alter table, lalu ketik nama tabel kalian yang sebelumnya, nama kalian, lalu ketik rename to, lalu isi nama tabel yang kalian inginkan. Mengubahnya apa? Misalkan saya ingin mengubah dengan nama table matkul. Lalu selanjutnya
yaitu menampilkan pengubahan tabel tadi. Ketik show tables. Ketik koma seperti biasa, lalu klik enter. Maka akan muncul data yang sudah diubah. Tuh, tadi kan datanya itu mata kuliah menjadi TB matkul. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menambahkan satu kolom baru, yaitu seperti ini caranya. Lalu kita ketik alter table. Fungsi tabel ini yaitu mengambil database-nya, memanggil ketik tadi sudah diubah kan datanya, database-nya menjadi TB matkul. Lalu untuk menambahkan kolom baru yaitu ketik add sebagai perintahnya. Ketik add. Lalu nama kolom barunya apa? Saya coba menggunakan npm namanya. Ketik npm ya. Tipenya yaitu saya ingin varchar dan panjang datanya yaitu 15. Lalu bisa biasa ketik koma enter, maka query akan berjalan dan ini adalah sudah menambahkan kolom barunya. Teman saya akan menjelaskan yaitu Saudara Rija. Saudara Rija dipersilahkan. Oke, nah untuk menampilkan kolom yang tadi ditambahkan oleh Jihad, nah kita masukkan perintah select bintang form TB matkul. Nah, sudah muncul npm. Nah, selanjutnya untuk mengisikan data di kolom npm tadi yang baru ditambahkan, kita masukkan perintah update tb matkul set npm sama dengan kutip 2155 20 11179 kutip where nama kuliahnya sama dengan tanda kutip struktur data. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang kedua, masih sama ya, kita kopas aja karena masih sama, kita tinggal ganti aja di npm sama di nama kuliahnya. Di npm-nya kita ganti menjadi 2155201173. Where-nya nama kuliahnya aplikasi akuntansi. Nah, kita masukkan lagi data ketiga dengan ganti npm akhirnya dengan 058. Where nama kuliahnya pemrograman 1.
Nah, kita lanjut lagi dengan selanjutnya NPM-nya diganti dengan 038 dengan nama kuliahnya pemrograman 2. Nah, yang terakhir NPM-nya kita ganti menjadi 396. Di mata kuliahnya basis data. Nah, untuk menampilkan tadi nih yang udah kita inputkan tadi di kolom NPM, kita bisa masukkan perintah select bintang form TB matkul. Nah, kan sudah muncul yang tadi sudah kita inputkan ya di kolom bagian NPM. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Roma. Kepada Roma, silakan. Baik, untuk selanjutnya mengubah nama mata kuliahnya yang darinya tadi struktur data menjadi jaringan komputer. Nah, kita mengetikkannya update TB _matkul. Set nama _kuliah sama dengan tanda kutip jaringan komputer. Tanda kutip where nama _kuliah sama dengan tanda kutip struktur data. Tanda kutip tanda titik 2, tanda titik koma, enter. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjoinkan dua tabel menggunakan inner join. Sebelumnya saya buat dulu tabel baru dengan nama tabel mahasiswa dengan perintah table mahasiswa dengan kolom yang pertama ada ID mahasiswa, bertipe data integer, sebagai primary key. Kenapa not null? Karena tidak terbatas. Selanjutnya ada kolom nama mahasiswa. Mahasiswa bertipe data varchar dengan panjang 20. Sama not null. Yang ketiga ada NPM. Kenapa NPM? Karena harus sama-sama tabel yang sebelumnya di tabel matkul dengan tipe data varchar juga. Tipe data varchar dengan panjang 15. Dan pembuatan kolom sudah dibuat. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel yang sudah dibuat dengan perintah solve table. Nah, berikut tabel pada database Remagi Pratama. Ada tabel mahasiswa dan ada tabel matkul.
Selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel mahasiswa dengan perintah insert into tb underscore mahasiswa values. Nah, untuk data yang pertama itu ada ID mahasiswa 1 dengan nama misalkan Pedro, dengan NPM-nya 2155/2011 179. Kita aja biar cepat menghemat waktu. Kita pastikan yang kedua 173, namanya ID-nya kita ganti menjadi 2. Untuk yang ketiga ininya NPM-nya 038 namanya Dion, ID-nya menjadi 3. Yang keempat kita ganti menjadi 058 dengan namanya ID yang menjadi 4. Dan untuk yang terakhir 396 dengan nama Agung, ID-nya menjadi 5. Titik koma. Nah, data sudah dimasukkan, kita akan menampilkan data yang sudah dimasukkan tadi dengan perintah select bintang from tb mahasiswa titik koma. Nah, ini tabel sudah masuk ke tabel mahasiswa. Selanjutnya kita akan menjoinkan tabel dengan perintah inner join, yaitu select bintang from tb matkul inner join tb mahasiswa on tb matkul .npm. Kenapa npm? Karena ini sebagai kunci tamu, jadi harus sama dengan tb mahasiswa .npm titik koma. Nah, ini merupakan inner join atau penjoinan tabel antara tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa. Di sini ada kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, NPM. Nah, untuk NPM ini diambil dari tabel mahasiswa yang barusan sudah diinputkan. Ada NPM, ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan NPM-nya. Mungkin berikut pemaparan nilai tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.